Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video pertama kali ini akan menjelaskan apa itu IP address, khususnya IP address versi 4. Apa itu IP address? IP address adalah sebuah sistem pengalamatan unik setiap host yang terkoneksi ke dalam jaringan berbasis TCP/IP. Kepanjangan dari Transmission Control Protocol. Di sini host ini menandakan sebuah perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan, misal komputer PC atau laptop atau lagi HP, misalkan smartphone ya, yang terhubung dalam sebuah jaringan. IP address bisa dianalogikan seperti sebuah alamat rumah, alamat ponsel. Contoh di sini, alamat rumah Jalan Baru nomor 001 misal, atau nomor ponsel 0808 099 10 bla bla bla. Terus sama halnya seperti sebuah komputer juga memiliki sebuah pengalamatan, yaitu IP address. Contoh di sini 192.168.0.1. Apabila memiliki sebuah alamat yang terpasang sehingga akan dapat diketahui, dihubungi atau terkoneksi, dapat berkomunikasi. Intinya, setiap perangkat yang akan terhubung dalam sebuah jaringan itu harus memiliki sebuah pengalamatan atau IP address agar dapat berkomunikasi atau terkoneksi, bisa terhubung ya, yang nanti bisa dimanfaatkan banyak seperti sharing data dan lain-lain. Ketentuan pemberian IP address versi 4 ini ada 6 ya. Yang satu ini ada 2 versi IP address untuk saat ini, yaitu IP address versi 4 dengan contoh 192.168.0.1. Versi 6 contoh ini penggabungan menggunakan bilangan heksadesimal yang ada hurufnya sampai F ya, 0 sampai 9 terus A sampai F, itu bilangan heksadesimal. Yang kedua, terdapat 4 oktet atau 4 bagian terpisah oleh tanda titik. Nah, ini seperti ini contohnya. 172.16.254.1. Ini contoh penulisan ya, alamat IP versi 4. Ini contohnya. Yang ketiga, aturannya maksimum nilai desimal pada setiap oktet atau bagian yaitu 255. Tidak ada 256 ke atas atau 300, tidak ada. Nah, contoh 255.255.255.255. Yang keempat, pada oktet ke-1. Ini oktet ke-1 berarti yang 172 ini. Dan 4, nah berarti yang 1 ini. Tidak boleh diisi nilai 0. Ya, ini tidak boleh diisi 0. Diawali 0 tidak boleh. Terus pada oktet yang terakhir ini keempat, ini tidak boleh diisi 0. Karena pada oktet yang 4 ini nanti ada ketentuannya, sebagai host tidak boleh diisi 0. Yang kelima, pada oktet ke-1 ada range nilai desimal. Nah, ini range pada oktet 1 nanti ada range cangkupan nilai desimal dari sekian ya, yang digunakan untuk menentukan kelas IP address. Nah, nanti ada kelas A, kelas B, kelas C, terus kelas D, kelas E. Ya, ini salah ini penulisannya. Yang keenam ini, terdapat bagian network ID dan host ID sesuai kelas IP address-nya. Jadi di IP address versi 4 ini terdapat
dua bagian yang menentukannya, itu sebagai network ID dan host ID-nya. Nanti dijelaskan di slide berikutnya. Apa itu kelas IP? Sekarang bagian kelas IP address. Nah, kelas IP address merupakan pengompokan IP address yang berfungsi untuk menentukan banyak jumlah IP address yang dapat digunakan dalam satu jaringan komputer. Jadi untuk kelas IP ini menentukan banyaknya jumlah IP yang tersedia dalam satu jaringan. Pada pengamatan logik, nah logiknya ini maksudnya di sistem ya, logik di sistem saat penginputan pemasangan IP, selain membutuhkan IP address, dibutuhkan juga netmask atau subnet mask. Nah, netmask atau subnet mask ini untuk menunjukkan jumlah nanti di materi berikutnya dijelaskan netmask subnet mask ini. Nah, untuk nilai dari netmask dalam subnet mask ini untuk kelas IP address ini sudah ada 3 kelompok besar subnet mask, yaitu 255.0.0.0 ini. Ada lagi 255.255.0.0. Ada lagi 255.255.255.0. Jadi yang untuk kelas A subnet masknya 255.0.0.0. Nah, untuk yang kelas B subnet masknya 255.255.0.0. Kelas C subnet masknya 255.255.255.0. Ini secara defaultnya dari kelas IP address. Nah, penentuan pemberian IP address sesuai kelas. Nah, ini yang pertama ini ada alasannya. Alasan dalam pemberian IP address berdasarkan kelas yaitu karena jumlah device atau end user yang atau bisa dikenal komputer yang ingin dihubungkan dalam satu jaringan. Misal, ada dalam satu ruang terdapat 200 komputer, kita harus memberikan IP address kelas C. Mengapa? Kita bisa lihat tabel. Itu kita jelaskan sekarang. Yang kedua, kelas IP address dicirikan. Nah, cirinya juga bisa kita lihat ciri-ciri dari kelas A, kelas B, kelas C. Itu mari kita lihat tabel. Kita lihat pada tabel di bawahnya. Ini bagian kelas. Nah, ini menunjukkan kelas apa ya. Dan di sini RISC IP. RISC IP ini dilihat pada objek 1 nantinya. Network ID di mana bagian network dan host ID di mana bagian host ID-nya. Ini bagian subnet mask dari setiap kelas. Di sini jumlah IP host per network. Maksudnya ini jumlah IP yang bisa dipasangkan pada jaringan, pada satu jaringan. Penggunaan ini keterangan penggunaan. Langsung saja kita jelaskan mulai dari kelas A. Nah, diperbaris ini kelas A. Range IP-nya dilihat dari waktu 1 ini 1 sampai 126. Nah, ini kalau network ID-nya ditandakan bagi yang mana network ID-nya ini ditandai dengan X. Nah, kalau X ini menandakan dia di oktet pertama ini network ID-nya. Saat di host ID yang X ini ada 3 ini pada oktet kedua, 3 dan 4 ini merupakan host ID-nya. Yang saat ini berarti tadi network kan. Ya. Ini subnet masknya 255.0.0.0. Ini sesuai dengan kelasnya. Untuk kelas A itu 255.0.0.0 subnet masknya. Jumlah IP host per network ya, per jaringan itu untuk kelas A ini terus banyak jumlah IP-nya sampai 16.377.214 IP host yang bisa dipasangkan ke komputer dalam satu jaringan. Penggunaannya untuk skala besar. Wah, ini untuk skala besar ini bisa untuk penggunaan komputer satu provinsi ya luasnya. Banyak berarti untuk kelas A. Nah, untuk yang kelas B
Ini range IP-nya yang dilihat dari level 1, yaitu dari 128 sampai dengan 191. Nah, network ID-nya ini kita lihat, ini X-nya ditandai ada 2 X, berarti ada 2 bagian untuk kelas B yang network ID-nya. Jadi X-nya ada 2, ini network. Nah, berarti yang ini host, ini kita lihat di host ID-nya. X-nya juga ada 2, berarti yang tadi ini network, ini host. Subnet mask, ini subnet masknya sudah ditentukan untuk kelas B itu 255.255.0.0. Jumlah IP hostnya per jaringan itu 65.534 IP host yang dapat dipasang di komputer dalam satu jaringan. Nah, ini penggunaannya untuk jaringan skala menengah besar. Nah, lanjut kita kelas C. Ini range IP-nya dilihat ada level 1 ya, ingat ya. Ini 192 sampai 223. Ya, sampai nilainya 223. Itu network ID-nya, bagian network ID itu yang ditandai X tadi. Ini ada 3, berarti ada 3 oktet ini yang network ID. Nah, untuk host ID, nah ini kita lihat ada X-nya ada 1. Berarti yang tadi kan 192.168.10 ini dia network. Dan yang X ini nanti tempatnya untuk host ID-nya. Nanti untuk network host ID nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Subnet mask, nah ini subnet masknya untuk kelas C 255.255.255.0. Ini yang untuk kelas C. Jumlah IP host per jaringan untuk networknya ini 254. Nah, ini skala kecil. Nah, tadi kan contohnya satu ruangan terdapat 200 ya. Lebih cocok lah menggunakannya kelas C. Tidak ada yang mubazir lah. Kalau pakai kelas A kan mubazir 16 jutaan IP, sedangkan yang digunakan itu cuma 200 komputer kan banyak mubazir ya IP. Langkah baiknya gunakanlah yang kelas C. Nah, untuk yang D dan E ini tidak bisa dipakai. Ini hanya sifatnya multicast dan eksperimental. Ini untuk pengembangan. Hanya digunakan itu A, B, dan C. Nah, ini contoh ya. Contoh nih. IP ada IP 192.168.0.1. Nah, ini merupakan IP kelas C. Nah, kenapa kelas C? Kita lihat di oktet ke-1. Nilai desimalnya masuk dalam range C, yaitu 192 sampai dengan 223. Berarti kan ada 192-nya. Ini berarti kelas C. Lanjut, ini ada IP 172.240.619.22. Nah, ini merupakan IP kelas B. Nah, dilihat dari oktet ke-1-nya ini kelas B, 172 ya. Kita lihat. Nilai desimalnya masuk dalam range kelas B, yaitu 128 sampai dengan 191. Berarti nilai 177 ini berada di range 128 sampai dengan 191. Berarti dia kelas B. IP selanjutnya ini 10.12.100.200. Nah, merupakan IP kelas A. Nah, dilihat dari oktet 1, 10 ini masuk dalam range kelas A, yaitu 1 sampai 126. Ya, paham ya? Kita lanjut. Apa itu? Nah, ini tadi. Mungkin ada pertanyaan network ID. Apa itu host ID? Nah, pada IP address ini ada bagiannya. Bagian network ID menentukan ini network ID dan host ID. Pada aturannya, IP address versi 4 memiliki 2 bagian dengan fungsi berbeda, yaitu network ID dan host ID. Nah, ini kita baca ini. Network ID disingkat dengan ID, bisa disingkat dengan ID, menunjukkan sebuah nama kelompok jaringan dari host ID. Nah, nama kelompok. Ya,
Seperti kalau kita sebuah kelompok yang namanya juga semua nama kelompok ya, pasti anggotanya berbeda-beda, tidak mungkin satu orang dengan nama yang sama. Nah, host ID menunjukkan anggota dari sebuah kelompok jaringan. Nah, ini kan tadi network ID ini nama kelompok dan host ID ini merupakan anggota dari sebuah kelompok jaringan atau network ID. Ciri-ciri net ID dan host ID. Nah, nomor network bisa disebut network ID dalam satu jaringan net ID atau kelompok jaringan untuk semua jaringannya sama. Ya, misalkan ada 2 orang dengan kelompok yang sama. Ya. Nah, nomor host ID ini yang bisa disebut dengan IP address dalam satu jaringan. Tidak ada nomor IP yang sama. Ya, dalam satu kelompok ya pasti anggotanya beda-beda orangnya. Tidak mungkin sama. Gitu ya. Paham? Di sini ya. Biar lebih paham lagi kita analogikan lagi network ID dan host ID itu. Di sini network ID dianalogikan nama sebuah komplek perumahan. Nah, tahu ya, komplek perumahan ya. Nah, misalkan nama komplek rumahnya komplek Kenter Makmur. Dan host ID dianalogikan nomor blok rumahnya. Ada A1, A2, A3, D1, B2, B3 ya. Yang artinya seluruh pemilik rumah di komplek ini ya tersebut sama-sama beralamatkan komplek Kenter Makmur. Nah, itu ya. Dan setiap pemilik rumah memiliki nomor blok yang berbeda-beda. Tidak ada nomor blok yang sama. Ya, seperti ini. Ini rumah blok A1, A2, A3. Tidak ada yang nomor blok yang sama. Tapi yang cuma yang sama apa? Nama komplek. Nah, seperti itulah network ID. Network ID ini pengelompokan nama kelompoknya ya. Host ID itu yang anggota dari kelompok IP tadi. Paham ya? Kita lanjut. Nah, contoh yang pertama ini. 192.168.10.1. Nah, penjelasannya IP kelas C ya. Ini 192 ini kelas C. Sambil masnya tahu ya kelas C, sambil masnya tadi kita lihat tabel lagi 255.255.255.0. Yang mana bagian networknya? Ya, 192.168.10. Ini network ID-nya. Nanti dipasangkan pada komputer dengan network ID yang sama. Yang beda itu host ID. Yang di komputer A-nya 1, ya nanti di komputer yang berikutnya 2 harus hostnya. Tidak boleh sama lagi. Yang boleh sama itu network ID. Nah, ini untuk yang 10.12.10 100.200. Nah, ini IP kelas. Nah, kita lihat di objek pertamanya 10 ya. Ini termasuk range di kelas A. Standar masnya untuk kelas A itu 255.0.0.0. Bagian network ID-nya ya itu 10 ya. Cuma ada satu nih bagian untuk kelas A. Network ID-nya 10. Bagian hostnya itu ada 3 oktet. Ya, di sini kalau contoh IP ini 12.100.200. Intinya nanti setiap komputer yang dipasangkan dengan IP kelas A, host ID-nya harus ada salah satu di setiap oktet bagian host ID ini yang berbeda. Ya, kalau mau berurutan ya mulai dari 12.100.201 misalkan lagi 202. Sini sampai 255, sini berubah 101.0.1 lagi. Seperti itu. Ini sudah sampai 255, ini yang berubah jadi 13. Ini mulai dari 0 lagi. Seperti itu. Untuk kelas A. Selanjutnya ini ada IP 177.240.19.22. Nah, ini penjelasannya IP ini termasuk range pada kelas B. Dan masalah masnya 255.255.0. Nah, ini bagian networknya tadi
yang boleh sama, yang harus sama dipasangkan pada setiap komputer yang dalam satu jaringan kelas B ini, ya 177, 240 ini harus sama, karena itu termasuk bagian network ID. Yang bagian host ID-nya 1922. Nanti pada komputer yang berikutnya dipasang 1923. 19.255. Nanti kembali lagi ini menjadi satu, dan bagian oktet yang oktet ketiga nih ya, bagi bagian oktet ketiga 19 ini jadi 20, ini kembali dari 1 sampai ini jadi 255 lagi, sini berubah jadi 21. Seperti itu pemberian IP-nya. Nah, ini kalau digambarkan ini, disimulasikan, nah ini misalkan di ruangan 1 ini ada 3 komputer, nah, dia menggunakan IP dengan kelas C. Misalkan di PC pertama digunakan IP-nya itu menggunakan IP 192.168.0.1. Berarti yang dengan sampai mas 255.255.255.0. Nah, berarti di PC kedua yang karena ini kelas C, yang oktet pertama, oktet kedua dan ketiga ini harus sama nih. Nih, sama kan? Sama kan ini? Nah, ini sama ini. Sama ini. Sama. Yang berbeda itu dua ini. Ini berubah, ini beda. Ini beda ya. Ini beda. Nah, ini sama. Gambar yang kedua nih pada ruang, misalkan ini pada jaringan di ruangan kedua. Nah, di ruangan kedua ini gunakan IP kelas B. Kita sudah lihat tabel tadi, untuk kelas B itu ada 2 bagian. Yang network ada 2 bagian, host. Nah, kita lihat ini untuk network. Nah, ini sama ya. 172.16 ini karena sama karena tadi kita sudah memahami bagian network itu harus sama setiap jaringan dalam satu jaringan. Nah, ini satu PC dalam satu jaringan harus sama. Yang berbeda itu host, ini host sama. Yang berbeda itu host. Nih, kita lihat hostnya. Di sini 10.3, di sini 10.4, ada beda ya hostnya. Yang di sini beda kan? Yang sama itu network. Di sini beda hostnya 30.50. Nah, di sini 10. Berbeda. Tidak ada IP yang sama. Paham ya? Sekian dulu materi IP address-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.